Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari chapter 160 sampai dengan chapter 170. Saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan, di mana saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami, daripada basa-basi langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Kurokawa mengatakan bahwa Tenjiku yang menang serta ini adalah kehancuran Toman, terlihat di sisi Hakai dan Souta di mana mereka sangat sulit untuk mengalahkan Haitani bersaudara. Terlihat di sana, Haitani mengatakan kepada Hakai dan Souta bahwa Hakai selalu bersembunyi di bawah bayangan kakaknya yaitu Taiju Shiba, begitupun dengan Souta di mana dia disuruh untuk mengajak saudaranya yaitu Nahoya untuk bertarung bersamanya. Dan Haitani bersaudara pun pergi meninggalkan mereka, maupun Haitani bersaudara adalah musuh yang berat bagi mereka. Namun Hakai dan Souta tidak semudah itu untuk menyerah, mereka pun bangkit dan menantang kembali Haitani bersaudara. Kita akan flashback ke kehidupan Souta dan Nahoya. Terlihat ada seseorang yang berdiri di tengah banyak orang yang terbaring, dan orang itu adalah Nahoya, serta terlihat di sana ada Souta yang menangis. Lalu Nahoya pun berkata kepada Souta untuk berhenti menangis. Dan Souta pun membalas dan berkata, "Aku berjanji, aku tidak akan menangis lagi. Kita akan kembali ke Mitsuya dan Nahoya." Terlihat di pinggir jalan di mana Nahoya dan Mitsuya akan pergi ke suatu tempat menggunakan kursi roda. Di sana Mitsuya bertanya kepada Nahoya, "Kenapa kau melamun, Nahoya?" Lalu Nahoya pun menjawab, "Sesuatu muncul di pikiranku. Semenjak hari itu dia selalu mengikutiku dan aku ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja bila sendiri tanpa diriku di sisinya." Di sana terlihat Mitsuya yang tersenyum mendengarkan perkataan dari Nahoya. Lalu Mitsuya pun berkata, "Kau terlalu berlebihan kepadanya, Nahoya. Kita tidak perlu khawatir karena dia sangatlah kuat. Kita akan ke pertempuran." Terlihat di sana Hakai dan Souta berlari ke arah Haitani bersaudara. Namun di sana mereka sangat mudah untuk dikalahkan. Terlihat Souta yang kakinya dipatahkan oleh Haitani Ran. Setelah mematahkan kaki Souta, Haitani pun pergi ke arah Hakai dan akan segera mematahkan tangan Hakai. Di sana juga terlihat Haitani Rindo yang langsung memukul wajah Hakai menggunakan tongkat. Souta yang melihat Hakai yang dikeroyok oleh Haitani bersaudara tidak bisa berbuat apa-apa. Souta hanya bisa berkata pada Haitani bersaudara untuk berhenti. Souta pun terus berkata untuk berhenti, bahkan terlihat Souta pun sampai menangis. Di sana Haitani bersaudara kaget melihat Souta yang menangis. Kita akan kembali ke Mitsuya dan Nahoya. Di sana Nahoya berkata bahwa Souta adalah orang yang baik dan menghajar seseorang bukanlah keahliannya. Namun setelah dia menangis semua akan berbeda. Di sana Mitsuya yang sangat kaget mendengar perkataan dari Nahoya. Lalu Nahoya pun melanjutkan perkataannya, "Saat kami kelas 4 sekolah dasar aku dikeroyok oleh 10 orang dari sekolah menengah pertama. Dan ketika Souta melihat aku dikeroyok dia pun menangis. Serta aku tahu setelah itu semua orang yang mengeroyokku dilarikan ke rumah sakit." Mitsuya di sana sangat kaget mendengar perkataan Nahoya dan juga di sana Mitsuya baru mengetahui bahwa Souta ternyata seperti itu. Lalu Nahoya pun melanjutkan perkataannya sambil senyum. "Dan semenjak saat itu Souta berjanji kepadaku untuk tidak menangis lagi karena bila Souta menangis dia akan 100 kali lebih kuat daripada aku. Kita akan kembali ke pertarungan." Terlihat Souta yang berjalan sambil meneteskan air matanya ke arah Haitani bersaudara. Serta sambil berkata, "Maafkan aku Nahoya, aku merusak janji kita. Kita akan segera melihat salah satu orang yang terkuat di Toman, yaitu raksasa biru yang menangis." Pertarungan memanas di mana Takemichi yang berusaha melawan Kakuchoi, Akun dan kawan-kawan yang masih berjuang melawan anggota Tenjiku, Inui yang masih berusaha melawan Mutu serta Shifuyu masih berjuang untuk mengalahkan Mochi. Di sana Hakai berkata kepada Souta untuk berhenti dan jangan mendekat ke sini. Namun Souta tak memperdulikannya dan terus melangkah ke arah Hakai. Di sana Haitani Rindo langsung berlari ke arah Souta, dan langsung mendorong Souta dengan cara memeluknya di pinggang. Namun itu tidak terpengaruh kepada Souta, di mana Souta terus melangkahkan kakinya. Lalu Haitani Rindo pun berkata, "Ini tidak bekerja," dan dia terus melangkah.
Lalu Souta pun menjawab, terakhir kali aku menangis saat kelas 4 sekolah dasar di mana pada saat itu aku sudah berjanji kepada saudaraku untuk tidak menangis lagi. Di sana Haitani Ran berteriak kepada saudaranya untuk menjauh dari Souta. Tiba-tiba tanpa disangka Souta langsung memukul Haitani Rindo, di mana kecepatan dan kekuatan pukulan dari Souta yang sangat luar biasa itu membuat Haitani Rindo langsung terkapar KO. Di sana Haitani Ran sangat kaget melihat saudaranya dikalahkan dengan sangat mudah oleh Souta. Saat Haitani Ran melihat ke arah Souta, ternyata keberadaan Souta sudah tidak ada, di mana saat itu juga tiba-tiba Souta sudah berada di belakang Haitani Ran sambil berkata, "Kau sangat lambat," dan pukulan manis pun langsung menuju ke arah kepala Haitani Ran dan Haitani Ran pun langsung terkapar oleh satu pukulan dari Souta. Di sana semua anggota Tenjiku kaget melihat Haitani bersaudara sudah dikalahkan. Tiba-tiba di sana muncul Mochi di mana Mochi langsung merangkul Souta dan berkata, "Hai, kau sangat mungil ya." Tanpa basa-basi lagi pukulan langsung mendarat ke kepala Mochi. Seperti Haitani bersaudara Mochi langsung terkapar setelah menerima pukulan dari Souta. Di sana Shifuyu sangat kaget melihat Souta. Serta Shifuyu berkata, "Apakah itu kau Souta?" Sambil menatap ke arah Tenjiku Souta pun berkata, "Jadi siapa berikutnya?" Di sana Mutu berjalan ke arah Souta dan berkata, "Aku tahu kau adalah kuda hitam di Toman dan aku tidak akan bersikap main-main kepadamu." Di mana Mutu langsung mencoba untuk menggunakan teknik judonya. Saat akan membanting badan Souta ke tanah, tiba-tiba Souta langsung bergerak cepat. Di mana Souta langsung berputar dan mengalahkan teknik judo Mutu menggunakan tekniknya yang begitu cepat. Kecepatan kekuatan Souta bukanlah berada di level yang rendah. Takemichi yang melihat Souta seperti itu sangat kaget dan berkata, "Hanya dengan Souta setengah anggota Tenjiku sudah dikalahkan." Di sana terlihat Mutu yang terbaring dan teringat perkataan Kurokawa, di mana sebelum pertarungan ini Kurokawa memberikan Mutu pakaian Tenjiku. Serta Kurokawa berkata, "Pertarungan hari ini apakah kau bersedia untuk membunuh seseorang untukku Mutu?" Kita kembali ke pertarungan. Di sana Mutu pun bangkit dan berdiri. Di sana juga terlihat Mutu yang menggenggam katananya di tangannya. Mutu pun berteriak, "Aku tidak akan kalah dan aku tidak akan pernah dikalahkan." Mutu pun langsung mengayunkan katananya ke arah Souta. Namun Souta bisa menghindari ayunan katana dari Mutu. Terlihat juga Takemichi langsung berlari ke arah Souta, di mana dia langsung mendorong Souta di sana dan Takemichi pun segera menerima ayunan katana dari Mutu. Saat akan menusuk katananya ke arah Takemichi, tiba-tiba tanpa disangka Kakuchoi muncul dan mencoba untuk melindungi Takemichi dari tusukan katana Mutu. Dan Kakuchoi pun langsung memukul perut Mutu serta berkata, "Aku tidak ingin kau hancur karena Tenjiku Mutu." Di sana ada Takemichi mengucapkan terima kasihnya kepada Kakuchoi karena sudah menyelamatkannya. Lalu Kakuchoi pun berkata, "Jangan salah paham Takemichi, aku tidak tertarik untuk menyelamatkanmu, ini untuk seseorang yang sudah aku percayakan hidupku kepadanya. Aku akan membawanya ke tujuan yang dia inginkan, bahkan jika itu neraka sekalipun. Aku yang dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda Takemichi. Dan aku adalah salah satu yang terkuat di Tenjiku." Kakuchoi pun langsung berlari ke arah Souta. Kakuchoi sangatlah cepat bahkan Souta tidak bisa menangani kecepatan Kakuchoi. Souta pun langsung terpental oleh pukulan dari Kakuchoi. Takemichi, Shifuyu, dan juga Inui kaget melihat Souta sangat mudah dikalahkan oleh Kakuchoi. Lalu Kakuchoi pun langsung berlari ke arah Shifuyu dan juga Inui. Di sana Shifuyu dan Inui terpental oleh pukulan dari Kakuchoi. Kekuatan dari Kakuchoi tidak bisa dianggap remeh. Di sana Kurokawa juga mengatakan bahwa Kakuchoi lah yang paling kuat dari yang lainnya. Shifuyu, Souta dan Inui sudah dikalahkan oleh Kakuchoi. Bahkan Hakai pun tidak bisa berkata apapun. Dan sekarang Kakuchoi berdiri di hadapan Takemichi. Lalu Kakuchoi pun berkata, "Toman, sekarang hanya kau yang tersisa Takemichi." Di sana terlihat Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kakuchoi. Namun Takemichi tetap bangkit dan terus berusaha untuk melawan Kakuchoi. Terlihat di sana Kokonoi juga berkata kepada Inui, "Lihatlah Inui, Takemichi akan segera kalah, Tenjiku akan menang dan ini adalah akhir dari Toman." Takemichi yang diajar habis-habisan oleh Kakuchoi.
Shifuyu pun langsung berlari ke arah Takemichi dan mencoba untuk menghentikan Takemichi yang terus bangkit untuk melawan Kakuchoi. Di sana Shifuyu berkata, "Toman sudah kalah Takemichi, 400 melawan 50, tidakkah kau melihat Toman sudah dikalahkan?" Di sana Shifuyu sambil meneteskan air matanya dan terus mencoba untuk menghentikan Takemichi. "Kau yang terhebat Takemichi, namun, bila kau terus melanjutkannya kau akan mati Takemichi." Lalu Takemichi pun menjawab, "Toman tidak akan pernah kalah selama aku masih hidup." Di sana terlihat semua orang terdiam mendengar Takemichi berbicara seperti itu. Lalu Kurokawa pun berkata, "Apa yang kau tunggu lagi Kakuchoi? Cepatlah akhiri." Mendengar Kurokawa berkata seperti itu Takemichi pun berkata, "Kakuchoi tidak akan pernah menang melawanku, aku bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya, karena dia tidak memiliki sebuah tekad yang cukup." Terlihat ada seseorang yang melangkah ke arah Kakuchoi dan berkata, "Menyingkirlah Kakuchoi." Orang itu langsung mengarahkan pistol ke kepala Takemichi dan orang itu adalah Kisaki. Terlihat semua orang kaget melihat Kisaki yang menggunakan pistol di dalam pertarungan. Di sana Takemichi memikirkan masa depan yang buruk yang selalu dia temui, kematian Naoto, dan juga keadaan Shifuyu di masa depan. Takemichi juga berkata di dalam hatinya, "Perkataan semua orang yang telah memberikanku sebuah keberanian." Lalu Takemichi pun berkata kepada Kisaki, "Apalagi yang kau tahan Kisaki, cepat lakukan." Semua orang kaget mendengar Takemichi berbicara seperti itu. Bahkan Kisaki pun terlihat sedikit kaget mendengar perkataan dari Takemichi. Dan Kisaki pun melepaskan tembakannya ke arah kaki Takemichi. Semua orang kaget mendengar suara tembakan. Di sana Takemichi sambil menahan rasa sakitnya dan berkata, "Apa yang salah Kisaki? Aku tidak akan mati bila kau hanya menembakku di kakiku." Takemichi juga memikirkan di mana dia selalu menemukan masa depan yang buruk. Dari kematian Mitsuya, Hina, dan Miki yang berubah menjadi jahat serta keadaan buruk saat ini di mana Emma yang pergi untuk selamanya. Lalu Takemichi pun berkata, "Aku tidak memiliki karisma seperti Miki." Dan Kisaki pun menjawab, "Apa yang kau katakan Takemichi?" Dan Takemichi pun melanjutkan perkataannya, "Aku tidak pintar seperti Naoto, aku juga tidak mahir seperti kau dan Kokonoi." Takemichi tetap melanjutkan perkataannya sambil mencoba berdiri dan menahan rasa sakit di kakinya. "Aku tidak kuat seperti Draken dan lainnya, itulah mengapa aku percaya pada suatu alasan, aku tidak akan menyerah. Bahkan jika aku harus mati pun, aku tidak pernah menyerah." Terlihat Kokonoi, Kakuchoi, Mutu, dan Shifuyu, serta anggota lainnya kaget melihat apa yang dilakukan serta mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi. Kisaki pun mengarahkan pistolnya ke kepala Takemichi dan sambil berkata, "Aku akan membunuhmu Takemichi." Di sana Takemichi malah mendekatkan kepalanya ke arah pistol Kisaki dan menjawab, "Ayo lakukan Kisaki, bukannya ini mudah? Kau membunuh Emma dengan sangat mudahnya, seharusnya kau juga bisa melakukannya dengan sangat mudah kepadaku Kisaki." Bukannya menembak Kisaki malah memukul Takemichi di mana Takemichi langsung terkapar. Karena Takemichi sudah mencapai batasannya, di sana Takemichi tidak bisa mengerakkan badannya. Tiba-tiba muncul seseorang yang mencoba membantu Takemichi untuk berdiri dan orang itu adalah Akun. Terlihat Pin, Hakai, Souta, Inui, kembali bersemangat. Di sana Shifuyu berkata kepada Takemichi, "Aku senang kau mengambil alih apa yang ditinggalkan oleh Baji Takemichi." Lalu Shifuyu pun berkata kepada Kisaki, "Kisaki, aku pasti akan menangkapmu setelah kau membunuh Baji. Tapi itu hanya perkelahian dan bukan tempat pembunuhan besar-besaran. Kita semua ingin terlihat keren. Kita bertarung karena kita tidak tahu seperti apa kekuatan kita. Karena itu, kenapa kami bertarung? Kami bertarung untuk sesuatu hal yang kami perjuangkan." Di sana terlihat Mutu yang meneteskan air matanya mendengar perkataan Shifuyu, dan Mutu pun berkata di dalam hatinya, "Jadi inilah perbedaan Toman dengan Tenjiku." Kembali ke Kisaki. Di sana Kisaki berkata, "Toman akan segera pergi, Tenjiku dan Toman akan segera bergabung. Tidak peduli siapapun nanti di atas, namanya akan tetap sama yaitu Tokyo Majingang serta Mika akan tetap menjadi pemimpinnya. Bagaimana? Bukannya itu bagus Takemichi?" Namun di sana Takemichi langsung memukul Kisaki dan berkata, "Kisaki, aku akan mengalahkan otak busukmu, sampai kau benar-benar mengerti
bangunlah Kisaki, tidak ada gunanya berdamai sekarang denganmu. Lalu Kisaki pun menjawab, kenapa kau sampai seperti ini kepadaku Takemichi? Dan Takemichi pun menjawab pertanyaan dari Kisaki, kenapa orang sepertimu bisa membuat Draken melakukan pembunuhan di masa depan? Terlihat Kisaki pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi. Lalu Takemichi pun menjelaskan bahwa di masa depan nanti Draken akan dihukum mati di mana Draken mengatakan bahwa bila dia memiliki kesempatan dia akan membunuh Kisaki. Kisaki pun menjawab perkataan dari Takemichi, apa yang kau katakan Takemichi? Di sana Takemichi terbayang kenangan masa depannya dengan Draken dan Takemichi pun langsung memukul Kisaki. Namun, saat akan memukul Kisaki lagi tiba-tiba Kurokawa muncul dan langsung menepis pukulan Takemichi dan Kurokawa pun berkata, biarkan aku membunuh kalian semua di sini. Terlihat di sana Kurokawa langsung memukul Takemichi, di mana Takemichi bangkit dan terus mencoba melawan Kurokawa. Sambil berlari ke arah Kurokawa Takemichi berkata, kalian adalah orang yang merusak Miki dan aku akan melindungi Miki. Tiba-tiba langkah Takemichi berhenti, di mana semua orang kaget melihat Takemichi yang tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba Takemichi langsung mengepalkan tangannya ke atas dan dari kejauhan terlihat ada seseorang yang melangkah ke arah Takemichi. Muncullah sang pemimpin Toman yaitu Manjiro Sano. Terlihat semua orang kaget melihat Miki datang. Tidak hanya Miki, tapi Draken juga datang ke sana. Bahkan Hina muncul di sana, di mana Hina dibonceng oleh Draken. Ternyata saat di rumah sakit, Hina berkata kepada Miki bahwa Takemichi berusaha untuk melindungi Emma. Namun di sana ada Draken yang tidak suka Hina berkata seperti itu untuk saat ini. Lalu Hina pun berkata, Takemichi bukan cuma ingin menyelamatkan Hina seorang, melainkan menyelamatkan semua orang, dan aku akan mati 12 tahun ke depan. Takemichi berusaha untuk mengetikkan itu, Takemichi berasal dari masa depan, mungkin kalian akan berpikir bahwa semua ini hanyalah lelucon belakang. Namun semua itu adalah kenyataan, dia tahu masa depan apa yang akan menanti kita. Dan oleh karena itu dia berusaha mati-matian untuk melindungi kita dan masa depan kita. Saat itu Miki terbayang apa yang sudah dilakukan Takemichi selama ini. Lalu Hina pun meneteskan air matanya dan berkata, selama ini aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Kita kembali ke pertarungan. Di sana Hina mengucapkan maaf kepada Takemichi. Di sana juga Draken bertanya kepada Miki, apa yang akan kau rencanakan sekarang, Miki? Sepertinya anggota Tenjiku tersisa setengah, sekitar 200 orang. Lalu Miki pun menjawab, 200 melawan 2 orang. Dan Draken pun menjawab, iya. Dan Miki pun berkata kepada semua anggota Tenjiku, kalian semua adalah orang cacat. Terlihat di sana semua anggota Tenjiku marah mendengar apa yang dikatakan oleh Miki. Lalu Miki pun berkata, apakah kalian pikir aku tidak bisa mengalahkan 200 orang? Aku bahkan bisa mengalahkan 20.000 orang seperti kalian. Terlihat semua orang kaget mendengar Miki berkata seperti itu, dan juga terlihat anggota Toman yang meneteskan air matanya, serta senang melihat Miki yang berkata seperti itu. Lalu Miki pun berkata kepada semua anggota Tomat, apalah lagi yang kalian tunggu? Mari kita bersenang-senang dalam pertempuran ini. Tanpa basa-basi lagi, terlihat dari kejauhan, Kurokawa langsung berlari ke arah Miki. Di sana Kurokawa langsung menendang Miki. Namun, di sana Miki bisa menangkis tendangan Kurokawa. Tendangan Kurokawa itu sangatlah kuat. Bahkan, Miki pun sampai terdorong karena menahan tendangan Kurokawa. Lalu Kurokawa pun berkata, Shinichiro sudah meninggal. Dan sekarang Emma? Jadi, apakah kau tidak merasa apapun? Lalu Miki menjawab, kau sangatlah kuat saudaraku. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.